Di malam itu para malaikat turun dengan begitu banyaknya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Bahkan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah asar bahwa malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Anda bayangkan kalau seandainya saya kirim 1 lori granit, coba hitung. Bisa nggak tuh? 1 lori saja loh granit. Jangan bilang 1 bumi, 1 lori saja. Kita sudah suruh ngitung satu, apa nggak ada kerjaan orang itu kan? Nggak akan kehitung. Berapa lama dia akan menghitung koral 1 granit itu? Lah malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah batu kerikil, batu granit. Berarti malam itu dipenuhi dan disesaki dengan malaikat berarti. Ya, malam itu adalah malam para malaikat turun ke bumi dan menyesakkan bumi, dipimpin langsung oleh Jibril. Tentu malaikat turun bukan hanya semata-mata turun, tapi malaikat turun itu membawa rahmat, membawa ampunan dari Allah, dan membawa pembebasan kita dari api neraka. Maka di malam itu mumpung malaikat turun di mana-mana, maka berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan agar kita dibebaskan dari api neraka. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, Allah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu disebut malam salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti Lailatul Salam, malam yang penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa malam yang penuh keselamatan? Sebagian ahli tafsir mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk kembali di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini berhubung kita masuk sekarang di hari ke-18 kalau tidak salah. Berarti besok hari ke-19 Ramadan, dan hanya lewat selang 1 hari kita masuk di 10 akhir Ramadan. Dan sering saya nasihatkan bahwa 10 akhir Ramadan adalah penentu dari seluruh ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dari sini ada kaidah para ulama, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan akhir Ramadan yang menentukan amal kita adalah 10 akhirnya. Maka karena kita akan menghadapi 10 akhir Ramadan, maka sudah tepat pembahasan kita di siang hari ini. Kita akan membahas tentang malam turunnya Al-Quran, atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Nabi SAW merenungkan tentang satu kisah seorang Nabi dalam Quran. Namanya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dilihatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan usia yang panjang. Bahkan dalam usia dakwahnya saja Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berfirman, alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun atau 1000 dikurangi 50. Tetapi ketika Nabi SAW melirik kepada usia diri dan umatnya, Nabi SAW diberitahu oleh Allah bahwa usia dirinya dan juga umatnya tidak kurang dari 60-70 tahun saja. Dari situlah datang kesedihan dari raut Nabi SAW tentang perbedaan usia yang begitu mencolok. Satu diberikan usia panjang sekali, satu pula diberikan usia pendek sekali. Logikanya adalah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia yang panjang seperti usia Nuh, usia dakwahnya saja 950 tahun. Tentu usia yang panjang ini memungkinkan untuk memperbanyak amalan, dan memperbanyak amalan itu memungkinkan untuk mengumpulkan pahala.
Sebaliknya usia yang pendek ini, kalaupun beramal ya tidak banyak, sehingga tidak bisa mengumpulkan pahala seperti yang orang-orang sebelum kita mengumpulkannya. Maka Nabi SAW agak sedih ketika memikirkan hal ini. Lah saat itulah Jibril turun, ingin menghibur Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, engkau tidak perlu sedih. Karena dalam agamamu, agama Islam, ada satu malam yang bisa menjangkau umur dan usia umat yang panjang-panjang sekalipun. Kemudian Jibril membawakan ayat suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa di malam itu ada satu malam yang kalau kita hidupkan sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 6 bulan kurang lebih. Inilah sebab turunnya suratul Qadar. Inilah sebab turunnya suratul Qadar. Maksudnya apa dalam asbab nuzul ayat ini atau surah ini? Maksudnya begini, betul kita ini memang diberikan usia tidak panjang, berkisar antara 60 sampai 70. Makanya ibu yang usia 60 hati-hati. Udah OTW itu. Jadi kalau mungkin di antara kita hari ini ada usia 50, ada usia 60, bahkan mungkin ada yang usia 70. Pertanyaannya, berapa kali dia berjumpa dengan Lailatul Qadar itu? Kalau seandainya di usia akil balik wanita itu 9 tahun atau laki-laki 15 tahun. Dan sekarang sudah usia 30 tahun, bagi laki-laki artinya sudah ketemu 30 kali Lailatul Qadar itu. Atau 15 kali Lailatul Qadar ya. Kalau seandainya usia 30 dari 15 akil balik. Lah 15 kali berjumpa dengan Lailatul Qadar itu. Kalau seandainya kita kalikan sekali berjumpa dengan Lailatul Qadar 1000 bulan. Kali saja 1000 bulan kali 15 kali. Maka seolah-olah usia kita menjangkau usia umat sebelum kita. Itulah bentuk rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah kasihan dengan kita, di mana Allah memberikan amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar seperti malam Lailatul Qadar. Baik masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masalahnya malam Lailatul Qadar itu tidak diberitahu kapan tanggalnya, tapi justru dirahasiakan kapan kejadiannya. Sebenarnya di zaman Nabi SAW itu Rasul sudah diberitahu Allah sebenarnya tentang tanggal Lailatul Qadar itu. Dan saking bahagianya Nabi SAW bergegas keluar rumah ingin memberitahu tentang kapan tanggal malam Lailatul Qadar kepada para sahabatnya. Sayang di tengah jalan dihentikan dengan 2 orang yang bertengkar, yang suaranya meninggi sehingga melebihi suara nabinya. Maka Nabi SAW berusaha melerai orang yang bertengkar ini. Akhirnya selepas selesai melerai orang yang bertengkar, Rasul lupa bahwa dia akan menyampaikan tanggal itu, dan Allah lupakan tentang tanggal itu. Maka sejak itulah Rasul SAW tidak pernah menyampaikan tanggalnya, karena Allah buat lupa dia. Penyebabnya karena ada seseorang yang mengangkat suaranya di atas suara nabinya. Maka hilanglah keberkahan malam itu dengan dilupakan tanggalnya. Maka sejak peristiwa itu tidak ada yang tahu tanggal Lailatul Qadar sampai hari ini. Makanya para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang disembunyikan tanggalnya. Pertanyaannya, kenapa disembunyikan? Apa hikmahnya? Satu, kenapa Lailatul Qadar disembunyikan? Supaya para pencarinya ada ziyadatul ijtihad, kesungguhan dalam mencarinya. Ada tambahan kesungguhan. Sebab kalau seandainya Lailatul Qadar itu ditentukan tanggalnya, oke 21. Saya kira satu dunia akan sibuk di tanggal 21. Nanti habis tanggal 22 dan seterusnya lemes tuh. Ngapain gak ke masjid? Gak apa-apalah, anak kan dapat Lailatul Qadar kemarin. Itu kalau diketahui Lailatul Qadar. Jadi malam setelahnya pasti membuat orang malas. Membuat orang malas ke masjid, membuat orang malas baca Quran, membuat orang malas sedekah, membuat orang malas berdoa, beristighfar dan yang semacamnya. Karena sudah melewati Lailatul Qadar. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan waktunya, 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, 29 kah, kita tidak tahu. Apalagi para ulama
kontemporer seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Terkadang 21, terkadang 23, terkadang 25, terkadang 27. Lah karena tidak tahu tanggalnya dan berpindah-pindah waktunya, hikmahnya ziyadatul ijtihad. Yang pertama, ada penambahan kesungguhan untuk mencarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, tamyizul jadina wa ghairal jadin. Membedakan orang yang sungguh-sungguh mencari dan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari. Jadi dengan disamarkan tanggal Lailatul Qadar itu, nanti nampak tuh siapa yang betul-betul memburu Lailatul Qadar, siapa yang sama sekali tidak peduli dengan Lailatul Qadar. Dan itu kita saksikan kan gitu ya. Di masyarakat kita ini manusia terbelah menjadi dua. Ada yang betul-betul dia mencari betul Lailatul Qadar itu. 10 akhir Ramadan tidak tidur. Terus ngaji, ibadah, berdoa, macam-macam. Ya. Tapi ada yang enggak peduli. Justru malah terbalik, akhir Ramadan itu lebih malas dibandingkan awalnya. Awalnya, wow, kalau ke masjid sopnya pertama. 10 akhir Ramadan, kalau di sop terakhir masih mendingan, udah enggak ada di masjid. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan perkara-perkara menjelang Idul Fitri. Sibuk THR, macam kan gitu ya. Sibuk kue, sibuk toples, sibuk ke pasar, ngadon, macam-macam lah, ganti gorden. Intinya bahwa 10 akhir Ramadan itu banyak orang yang kemudian terpikirkan itu bukan bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi jadi Lailatul Qadar itu. Cuman yang Qadar ya, mikir lebaran. Ya. Lah hal-hal yang seperti ini terjadi di masyarakat. Maka dengan tersembunyi nampak akhirnya kan mana yang betul-betul cari Lailatul Qadar, mana yang tidak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahaqquq al-musara'ah li tahqiqil ghayah. Bahwa dengan disembunyikannya Lailatul Qadar itu, nampaklah di antara kita al-musara'ah, berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Karena disembunyikan, ya kita harus berlomba-lomba. Makanya kita lihat orang-orang para pemburu Lailatul Qadar itu macam-macam ya. Kalau kita melihat di masjid-masjid yang sedang i'tikaf itu, ada yang kemudian menghabiskan seluruh waktunya baca Quran, ada yang menghabiskan seluruh waktunya untuk qiyamul lail, ada yang menghabiskan waktunya untuk berdoa dan istighfar, macam-macam karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan yang terakhir, ta'addud at-ta'at, dengan tidak diberitahu kapan tanggal Lailatul Qadar, maka terjadi ta'addudut ta'at, bahwa manusia akan mencari dengan berbagai macam jenis ibadah. Umpamanya seseorang malas atau sudah lemas sholat, ganti baca Quran. Oh, sudah lemas juga baca Quran, ganti istighfar. Sudah lemas zikir, ganti sedekah, dan begitu seterusnya. Jadi namanya ta'addudut ta'at. Karena manusia itu kadang-kadang ya, kegemarannya kan beda-beda. Kadang dia gemar sholat, dia sholat saja. Gemar baca Quran, dia baca Quran saja. Dan begitu seterusnya. Maka di malam itu karena Lailatul Qadar disembunyikan, maka kita bisa kemudian melakukan banyak ibadah di malam itu. Supaya bagian-bagian ibadah itu ada yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Yang sering saya katakan, umpamanya ada bagian sedekahnya, ada bagian sholatnya, ada bagian zikirnya, ada bagian istighfarnya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa disembunyikan Lailatul Qadar, ulama sampai menyamakan dengan mustajab doa di hari Jumat. Kan orang yang berdoa itu di hari Jumat, ada satu waktu di hari Jumat itu kalau kita berdoa pasti mustajab. Masalahnya waktunya tidak diberitahu kapan. Lah Lailatul Qadar juga sama. Sehingga akhirnya terjadi polemik perselisihan. Ada yang mengatakan istijabah doanya di hari Jumat itu adalah setelah subuh. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah asar sampai tenggelam matahari. Tidak pasti. Ya, tapi kalau kita ingin berdoa dari pagi sampai sore, dipastikan bertepatan dengan salah satu waktu yang mustajab. Lah Lailatul Qadar juga sama. Kalau kita hidupkan 10 akhir Ramadan, pasti di 10 akhir Ramadan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena itu malam yang disembunyikan, ada hikmah yang luar biasa. Baik ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun Lailatul Qadar itu sendiri yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Namanya turun itu dari atas ke bawah.
Artinya Al-Quran itu turun dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Dari sini kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena tersebar di masyarakat bahwa nuzulul Quran itu ada di tanggal 17 kan gitu ya. Itu yang ma'ruf di masyarakat itu. Mereka mengatakan bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17. Makanya selalu ada peringatan nuzulul Quran. Sementara di dalam surah Al-Qadar itu bahwa nuzulul Quran itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu tanggal 17? Maka tentu ini terbantahkan dengan hadis Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Tanggal 17 bukan di akhir tapi di pertengahan, ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa penentuan tanggal 17 Ramadan yang dijadikan hari nuzulul Quran itu kurang tepat. Karena hari nuzulul Quran itu harusnya di malam Lailatul Qadar. Lah sementara malam itu sendiri tidak ada yang tahu tanggalnya. Ada memang yang bersikeras bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 17. Ada yang berpendapat seperti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 17. Jatuh di tanggal 27. Alasannya di tanggal 27 karena surah Al-Qadar yang kita baca ini itu ada dua pendalilan. Pendalilan pertama, kalau kita hitung surah Al-Qadar kata per kata, kalimat per kalimat, itu jumlah kata atau kalimat dalam surah Al-Qadar itu ada 30 kata. Ada 30 kalimat. Dan kalimat ke-27 itu ada di kalimat hiya. Hiya hattamat la'il fajr. Di kalimat hiya. Dan hiya itu maksudnya Lailatul Qadar. Sehingga karena kalimat hiya itu jatuh di kalimat 27, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menentukan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27 Ramadan. Pendalilan yang kedua dari surah Al-Qadar itu karena penyebutan kalimat Lailatul Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3. Berarti ada penyebutan Lailatul Qadar 3 kali. Bagaimana cara pendalilannya? Lailatul Qadar itu kalau dihitung hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, marbuto, alif, lam, qad, dal, ra itu Lailatul Qadri itu. Itu ada 9 hurufnya. Sementara 9 huruf ini tersebut 3 kali Lailatul Qadar, berarti 9 kali 3. Berapa 9 kali 3? 27. Ya. Itulah yang menjadikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadikan surah Al-Qadar itu sebagai penentu bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 Ramadan. Dengan pendalilan tadi hitungan kalimat dan hitungan huruf pada kalimat Lailatul Qadar. Tapi ini juga dibantah para ulama. Kenapa demikian? Karena banyak riwayat yang menunjukkan bahwa di zaman Rasul pernah terjadi Lailatul Qadar itu di tanggal 23, di tanggal 25, bahkan di tanggal 29. Sehingga tidak bisa dipastikan tanggal yang mana yang merupakan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Dan Allah sembunyikan. Ya. Akan tetapi walaupun demikian, Nabi SAW dan juga para ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu memiliki tanda-tanda, memiliki alamat. Ya. Contoh alamat yang kembali kepada orang yang akan mendapatkannya, ada semacam ziyadatul iman. Penambahan iman, kok malam ini kok rajin kali, semangat kali ibadahnya, tidak futur dalam baca Quran, tidak lemas, ya. Walaupun tidak minum keratin deh. Artinya memang ada ziyadatul iman, imannya tambah gitu ya, semangat ibadah entah apa gitu ya. Allah berikan taufik. Itu tanda-tanda yang kepada diri kita. Kalau tanda-tanda dan cuaca alam memang macam-macam. Ada yang mengatakan ada ziyadatun nur, tambahan cahaya, dan itu bisa disaksikan khususnya bagi orang yang tinggal di gurun atau yang sedang nelayan, yang tidak ada penerangan listrik, yang tidak ada penerangan obor. Mereka akan merasakan nampaknya lebih terang daripada malam-malam sebelumnya. Atau dari segi cuaca, tidak ada angin yang sangat kencang dan juga tidak terlampau panas, sedang-sedang sajalah. Ya. Dan yang lebih pas malam Lailatul Qadar itu, kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya matahari saat dipandang itu tidak silau. Jadi paginya matahari itu agak redup. Alasannya apa? Karena malaikat pada turun dan malaikat itu tercipta dari cahaya sehingga menutupi cahaya matahari, sehingga melihat matahari itu mata tidak sakit. Berarti kalau ibu pengen tahu malamnya Lailatul Qadar, cobalah paginya tengok matahari. Maksudnya apa? Tongkrongi matahari, kemudian matanya digedein.
lihat matahari, silau enggak gitu ya? Oh, silau Ustaz. Berarti semalam bukan Lailatul Qadar itu. Oh, tak silau Ustaz, nampaknya teduh. Mungkin semalam Lailatul Qadar. Tapi jangan pakai kacamata hitam. Nanti disangka Lailatul Qadar. Artinya bahwa ada alamat-alamat tertentu, walaupun ini tidak pasti alamat-alamat seperti ini. Karena di zaman Rasul pun Lailatul Qadar itu pernah terjadi dalam kondisi hujan. Jadi paginya itu nampak ada genangan-genangan hujan, sementara malamnya Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar tidak mesti terang, bisa juga hujan gitu maksudnya. Makanya dari sini kata para ulama, karena ciri-ciri itu terkadang kebalikannya, maka jangan mencari Lailatul Qadar dengan menyibukkan memperhatikan tanda dan alamat. Tidak akan dapat Lailatul Qadar. Kata Ustaz, Lailatul Qadar terang, ditongkrongilah langit itu terang ke hari ini sampai malam. Nggak baca Quran, nengok langit saja gitu. Karena kata Ustaz terang gitu ya. Padahal kan walaupun gelap, dunia ini udah banyak listrik ya. Kalau zaman dulu ya lah nggak ada lampu terang gitu ya, sehingga bisa membedakan mana tambahan cahaya mana tidak. Sekarang nggak bisa, gerhana saja kita tidak bisa bedakan sekarang ini karena memang sudah terang dengan lampu-lampu jalan dan begitu seterusnya. Intinya bahwa jangan mencari Lailatul Qadar dengan menyibukkan mencari alamat-alamatnya. Apalagi merasakan cuaca-cuaca, katanya tidak panas, tidak dingin. Kok aku haredang ya? Mungkin belum mandi dia. Ya. Kok aku demam? Iyalah lagi sakit. Jadi tidak bisa kemudian mencari sekali lagi. Sudahlah, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu hidupkan saja 10 malam. Enggak perlu cari tanda-tanda dan alamat itu. Enggak akan dapat. Yang penting setelah tanggal 20 Ramadan, nanti satu hari lagi setelah hari ini dan besok, maka mulailah kita ijtihad dalam mencari Lailatul Qadar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kesungguhan Nabi SAW apabila masuk 10 akhir Ramadan. Apa kata Aisyah? Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu. Nabi itu kalau masuk di 10 akhir Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Beliau kencangkan sarungnya dan beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah. Maksud mengencangkan sarung adalah meninggalkan istri-istrinya, menjauh dari syahwat dan memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi yang jelas-jelas sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Tetap saja di 10 akhir Ramadan Rasul tidak mau bersentuhan dengan istri-istrinya. Padahal istri Nabi 11 dia kencangkan sarungnya, tidak mau melakukan hubungan. Sementara kadang kita ini istri satu bukan dikencangkan, dilonggar-longgarkan pula itu sarung ya. Artinya bahwa kadang-kadang kita ini tidak tahu ini malam Lailatul Qadar, ini tidak. Lah kalau Nabi sudah mencontohkan saja seperti itu, kenapa kita tidak mengikuti Nabi? Betul hanya 10 hari saja kok dalam setahun, tidak lama tuh. Lah dari sini penting kita memperhatikan malam Lailatul Qadar yang dicontohkan Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Bagaimana mereka memburu Lailatul Qadar dengan i'tikaf dan menghabiskan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keutamaan. Baik, pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan dalam surah Al-Qadar khairun min alfi syahrin. Satu malam yang kita peroleh itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya satu malam yang kita peroleh dengan ibadah, dengan salat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan zikir itu sama dan sebanding dengan ibadah 83 tahun kurang lebih. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan di malam itu kita 1 jam baca Quran, dapatlah mungkin 5 lembar, setengah juz. Dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita membaca 5 lembar setiap hari selama 83 tahun lamanya. Pertanyaannya, berapa pahala yang ia dapat? Toh 1 huruf saja 10 pahala. Kan 1 huruf 10 pahala baca Quran itu. Man qara'a harfa min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kali lipat pahala. Kalau 1 tongkrongan atau 1 duduk pamannya bisa 1 jam atau 2 jam bisa membaca 5 lembar. Berapa huruf itu dalam 5 lembar itu? Kali 83 tahun kita membaca 5 lembar setiap malam. Berarti dalam catatan amalan kita itu kita banyak membaca Quran. Itu kalau 1 jam saja kita baca Quran. Macam mana kalau 2 jam, 3 jam? Macam mana kalau sampai berjuz-juz yang kita baca? Berapa banyak lagi pahala yang kita akan simpan di catatan amal kita? Itu contoh baca Quran. Atau contoh malam itu kita gunakan untuk sedekah. Karena bagaimanapun sedekah di malam akhir Ramadan itu paling afdal.
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Jadi Aisyah itu menceritakan Nabi itu paling dermawan. Sangat-sangat dermawan. Rasul itu kalau ada yang meminta, maka pantang untuk tidak diberi kalau dia punya. Contoh mamanya, Nabi pernah berjalan, tiba-tiba ditarik serbannya dari belakang sampai nyekik lehernya. Karena Nabi SAW merasa ditarik dari belakang sampai nyekik lehernya, Rasul melirik ke belakang, siapa yang berani menarik serban sampai menyekik lehernya ini? Rupanya yang menarik itu Badui. Maklum Badui tidak sekolah, begitu kurang adab. Ya. Makanya kalau kurang adab Badui, nggak sekolah tuh. Jadi Nabi SAW melirik kepada si Badui itu dan bertanya, ada apa dengan kamu menarik-narik serbanku? Maka sang Badui mengatakan, i'tini min malillahi alladhi yu'tik. Berikan kepadaku dari harta yang Allah berikan kepadamu. Berikan kepadaku dari harta yang Allah telah berikan kepadamu. Rupanya dia pengemis, meminta harta kepada Rasul, tapi caranya kurang sopan. Bahkan bahasanya pun tidak baik. Coba berikan harta yang telah Allah berikan semuanya kepadamu. Kira-kira kalau ada pengemis datang ke ibu, bu, ngomong gitu, berikan harta yang Allah telah berikan kepada ibu kepada saya. Loh. Kan hartanya banyak, ada rumah, ada kendaraan, ada ini, ada itu. Mungkin ibu bilang ini orang gila ini kan itu. Tapi Nabi SAW tidak menganggap dia gila. Justru Rasul mengatakan kalau begitu ikut saya. Diajaknya ke lembah dan Rasul baru mendapatkan harta ghanimah perang berupa kambing-kambing yang banyak satu lembah. Rasul hanya mengatakan ambillah itu semua untukmu. Orang ini mengatakan atas tahziuni, apakah kau mengejek aku? Tidak, ambil. Maka kemudian setelah diambil dibawa ke kaumnya, dia pun berceramah di hadapan kaumnya dan mengatakan ji'tu min indi khairin nas. Sungguh aku telah menemui manusia terbaik di permukaan bumi. Aslamtu wa aslimu. Aku telah masuk Islam, maka masuklah kalian ke dalam Islam. Oh, gara-gara dikasih harta, dikasih kambing, jadi dai di kampungnya tuh. Ajak orang masuk Islam. Ya. Nah ini contoh kedermawanan Rasul. Ini di hari-hari biasa di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan, kata Aisyah, dia lebih dermawan lagi, terutama saat bulan Ramadan, saat berjumpa dengan Jibril. Lah pertanyaannya, kapan Jibril berjumpa dengan Rasul? Sebagian ulama berpendapat, Jibril menemui Rasul itu di 10 akhir Ramadan. Disitulah terjadi tadarus antara Rasul dan Jibril. Disitulah Rasul memperbanyak sedekah dan menjadi orang paling dermawan di malam itu. Maka dari sini bahwa sedekah di malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Apalagi ada hadis yang umum mengatakan afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekahlah sedekah di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau seandainya di malam Lailatul Qadar itu kita bersedekah, tidak banyaklah 100 juta. Oh banyak ya. 1 juta. Masih juga banyak. Ya sudah 10.000 lah. Anggaplah 10.000. Kita bertepatan dengan Lailatul Qadar 10.000 yang kita sedekahkan itu. Bayangkan seolah-olah kita bersedekah setiap malam selama 83 tahun. Berarti catatan amal kita itu akan dipenuhi dengan pahala sedekah. Makanya tipsnya sudah saya kasih tahu. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam bab sedekah, sediakan setiap malam itu uang untuk disedekahkan. Kalau seandainya 1 juta pecah jadi 10 menjadi 100.000. Oh, mulai besok malam tanggal 20 saya sudah harus sedekah 100.000. Nanti 21, 100.000 lagi. Nanti 22, 100.000 lagi. Terus sampai tanggal 30 atau sampai kelihatan hilal Idul Fitri. Mustahillah dari 10 hari yang 10.000 kita keluarkan setiap hari atau 100.000 yang kita keluarkan setiap hari itu tidak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu mustahil. Pasti ada yang bertepatan tuh. Enggak mungkin tidak. Maka berikanlah bagian sedekah kita juga ada di malam Lailatul Qadar. Setelah kita juga memberikan bagian Al-Quran, memberikan bagian sedekah, juga berikanlah juga bagian daripada zikir dan juga istighfar. Umpamanya setelah maghrib kita baca istighfar 100 kali, besoknya istighfar 100 kali, besoknya istighfar 100, sampai selesai 10 akhir Ramadan. Saya kira yang 100 istighfar setiap maghrib itu pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa dalam catatan kita tidak kaya dengan istighfar? Karena kalau kita istighfar 100 kali dan bertepatan dengan malam itu, seolah-olah kita istighfar 100 kali setiap malam sebanyak 83 tahun. Maka kalau demikian, Rasul mengatakan, tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang dalam catatannya dipenuhi dengan istighfar. Beruntung dia. Ya. Maka dari sini, jangan sampai kemudian seseorang itu meninggalkan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Terutama ya baca Quran. Yang paling penting adalah baca Quran. Kenapa?
Karena memang Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Jadi ibadah yang harus diperbanyak setelah Qiyamul Lail adalah baca Quran. Aib kalau di malam Lailatul Qadar tidak baca Quran, itu kan hari turunnya Quran. Berarti kita fokus diperbanyak membaca Quran, baru setelah itu ya sedekah, zikir, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, hati manusia dengan Quran itu ada 3 macam. Hati manusia dengan Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat dengan Al-Quran. Alamatnya apa? Saat dia membaca Al-Quran terasa khusyuk, saat mendengarkan Al-Quran terasa takut, terasa harap, terasa khusyuk. Pokoknya ketika dia membaca atau mendengar Quran itu betul-betul ada perasaan lain, terkesan, dan juga ada pengaruh dari Quran kepada hati kita. Ketika melintasi ayat-ayat azab, takut, dia berlindung kepada Allah. Ketika melintasi ayat-ayat sorga, tumbuh harapannya ingin masuk ke dalam sorga Allah. Pokoknya ada orang-orang yang ketika membaca itu lezat rasanya. Ketika mendengar Al-Quran itu khusyuk rasanya. Lah inilah hati yang sehat dengan Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan padanya ayat-ayat, tambah tuh imannya. Nih kalau kita membaca atau mendengar Quran tambah iman, berarti hati kita sehat dengan Quran. Sebagaimana perkataan Utsman, ya. Seandainya hati-hati kami sehat, tentu hati-hati kami tidak akan kenyang dari mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Lau anna qulubana, kalau seandainya hati-hati kami, kata Utsman ibn Affan itu sehat, tidak ada penyakitnya, masabiat min kalami Rabbina, tentu hati-hati kami tidak akan kenyang untuk terus mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya qalbun marid, hatinya sakit. Hati sakit ini kadang-kadang mendengarkan Quran ada pengaruhnya. Mungkin karena lagi banyak hutang dengan Quran itu, sedih dia. Sedih, bukan sedih si Qurannya, kenapa hutang tak lunas-lunas. Tapi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, susah tidur. Udahlah dengan murotal, tidur dia. Yang tadinya dia dengar Quran, Quran yang dengar dia. Jadi ada orang yang baca Quran itu sekali-kali terpengaruh, sekali-kali tidak tuh. Sekali-kali terpengaruh. Memang lezat dengan Quran sampai ngantuk, sampai tidur. Sampai takut, sampai pengen tobat rasanya. Tapi di waktu yang lain biasa-biasa aja. Mendengarkan Quran kayak mendengarkan musik, ada pengaruh sama sekali. Ini kalau sekali-kali berpengaruh, sekali-kali tidak, itu namanya qalbun marid namanya tuh. Itu hatinya sakit, itu perlu diobati itu. Tapi masih mending lah ada pengaruh Quran walaupun sekali-kali gitu ya. Tapi yang paling parah kata Imam Ibnul Qayyim itu adalah qalbun mayyit, hatinya sudah jadi bangkai dengan Quran itu. Sudah tidak memegang mushaf, sudah tidak membaca mushaf, sudah tidak mentadaburi Quran, apalagi mengamalkan, ujung-ujungnya menginjak dan mengolok Quran. Itu hatinya orang kafir itu. Maka jangan seperti hati yang terakhir. Ketika nikah, maharnya seperangkat alat sholat, di situ udah Qurannya tuh. Masuk etalase sampai 40 tahun menikah, tidak pernah itu Quran dibuka dari etalase itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan aneh, ini hati sakit nih. Kalau di malam Lailatul Qadar tidak menyentuh Quran, jangan-jangan sakit pula hati kita. Jangan-jangan mati pula hati kita. Ya. Maka jangan sampai di 10 akhir Ramadan kita tidak bisa membaca Quran. Makanya kata ulama yang lain, carilah hatimu di 3 tempat. Cari hatimu di 3 tempat. Pertama, saat mendengar Quran. Kalau saat mendengar Quran kita semangat, kita terpengaruh, berarti badan kita masih ada hatinya. Yang kedua, carilah di majelis-majelis ilmu. Kalau dia mengambil pelajaran di majelis-majelis ilmu, berarti masih punya hati itu. Dan yang ketiga, saat khalawat bersendirian. Kalau dia jaga ketaatan saat bersendirian, dia tidak bermaksiat, walaupun manusia tidak melihatnya, maka disitulah letak hatinya. Tapi kalau mendengar Quran enggak peduli, tidak mau hadir di majelis ilmu, saat bersendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu tak punya hati, maka persis seperti bangkai yang berjalan, tidak ada hatinya, ya. Maka ingat bahwa manusia dengan Quran itu adalah manusia yang memiliki hati sehat, supaya saat membaca dan mendengar terasa lezat. Nah, sekarang ini apakah kita model seperti itu atau model yang lainnya? Saya kira kalau model pertama tidaklah ya. Umumnya kita model yang kedua biasanya, yang kadang-kadang. Kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang malas. Itulah si kadang-kadang ini yang harus dibuang tuh. Ya. Maka di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, cobalah hati kita dibersihkan supaya lebih mencintai lagi Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Baik, kita akan Allah ingin menjelaskan bahwa dalam surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu, pahalanya Allah ampuni dosa-dosanya. Banyak minta ampun. Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus banyak saya ucapkan? Maka Rasul mengatakan, "Quli wahai Aisyah, ya Rabb, engkau adalah zat yang maha memberikan malam sebagai penggugur dosa. Perbanyak istighfar kepada Allah agar kita dihapuskan dosa-dosa, dan maghfirah maksudnya ucapan astagfirullah." Berarti kita meminta dua hal kepada Allah. Pertama, meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni dan bukan menjadi penyebab azab kita di akhirat. Yang kedua, meminta kepada Allah agar aib kita ditutup. Itu kalau kita mengucapkan astagfirullah. Minta dosa kita diampuni dan tidak menjadikan sebab azab di akhirat. Yang kedua, minta kepada Allah agar kita ditutup aibnya. Tetapi kalimat afu itu beda. Kalimat afu itu betul meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi juga meminta agar Allah menghilangkan bekas-bekas dosanya. Karena pengaruh dosa ini, walaupun orang sudah tobat dan hijrah, itu kadang-kadang masih ada. Contoh umpamanya, dulu ibu itu tukang marah-marah. Marah-marah, sedikit-sedikit marah-marah. Akhirnya ketemu ustaz, dinasihati, tobatlah ibu, kemudian hijrah lagi. Nah, itu namanya pengaruh tuh. Itu pengaruh dosa tuh. Ya. Dulunya mungkin mantan preman ibu ini. Ngomongnya macam-macam, kasar gitu ya, binatang-binatang, sakabun binatang itu diucapkan semua. Setelah tobat, betul dia nggak mengucapkan kalau lagi biasa. Sekali kesinggung, keluar lagi binatangnya itu. Itu namanya pengaruh. Pengaruhnya belum hilang tuh. Lah al-afu itu minta bukan hanya sekedar dosa-dosa kita diampuni, tapi pengaruh-pengaruhnya juga dihilangkan. Supaya ketika hijrah itu, pengaruh itu tidak muncul lagi. Intinya bahwa kenapa Aisyah diajarkan doa seperti ini oleh Rasul, meminta al-afu, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, agar setelah malam Lailatul Qadar kehidupan kita lebih baik lagi. Tobat kita lebih jujur lagi, ibadah kita lebih istiqomah lagi, dan begitu seterusnya. Maka ini poin yang kedua di malam Lailatul Qadar, ini malam ampunan. Maka minta kepada Allah ampunan supaya keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam surah Al-Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran, malam turunnya Quran. Ada yang mengatakan maksudnya turunnya Quran itu maksudnya adalah secara jumlah 30 juz turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah di langit pertama. Tapi ada yang mengatakan bukan secara jumlah, tetapi permulaannya. Permulaan turun itu saat Rasul di Gua Hira. Dan permulaan surat yang turun itu Al-Alaq 1-5. Itulah permulaannya turun di malam Lailatul Qadar. Adapun setelahnya ada yang turun di Lailatul Qadar, ada yang turun di luar Lailatul Qadar, kan itu. Tapi sesuatu yang permulaan itu pasti istimewa. Contoh umpamanya, manusia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa siapa? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dimuliakan dibandingkan yang lainnya. Manusia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan Khadijah, maka Khadijah lebih utama dibandingkan wanita yang lain dari segi ini. Ya. Lah, begitu juga sesuatu yang permulaan itu ada kemuliaan. Makanya kenapa Jibril walaupun Rasul sudah wafat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, tetap saja Jibril turun ke bumi untuk menghidupkan malam itu. Setiap tahunnya sekali Jibril turun ke bumi. Walaupun Nabi sudah meninggal, sampai hari ini Jibril selalu turun di 10 akhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar, untuk menghidupkan malam turunnya Quran. Makanya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Ruh di sini Jibril artinya. Ya. Ini yang ketiga, nuzulul Quran. Yang keempat dalam surah Al-Qadar di sini, bahwa di malam itu para malaikat turun dengan begitu banyaknya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Bahkan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah asar bahwa malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Anda bayangkan kalau seandainya saya kirim 1 lori granit, coba hitung. Bisa nggak tuh? 1 lori saja loh granit. Jangan bilang 1 bumi, 1 lori saja. Kita sudah suruh ngitung satu, apa nggak ada kerjaan orang itu kan? Nggak akan kehitung.
Berapa lama dia akan menghitung koral satu granit itu? Lah malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah batu kerikil, batu granit. Berarti malam itu dipenuhi dan disesaki dengan malaikat berarti. Ya, malam itu adalah malam para malaikat turun ke bumi dan menyesakkan bumi, dipimpin langsung oleh Jibril. Tentu malaikat turun bukan hanya semata-mata turun, tapi malaikat turun itu membawa rahmat, membawa ampunan dari Allah, dan membawa pembebasan kita dari api neraka. Maka di malam itu mumpung malaikat turun di mana-mana, maka berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan agar kita dibebaskan dari api neraka. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, Allah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu disebut malam salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti Lailatul Salam, malam yang penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa malam yang penuh keselamatan? Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau seandainya malam itu ibu satu kandang dengan macan, ataupun satu rumah dengan buaya darat, atau mungkin ibu ditempatkan satu tempat dengan ular piton, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu binatang-binatang dia tidak akan menerkam kita, tidak akan memangsa kita, boleh jadi kawan salaman dengan kita, karena malam itu malam salam. Jadi malam Lailatul Qadar itu maksudnya selamat dari apa? Buas-buasnya binatang di malam Lailatul Qadar tidak mungkin memangsa manusia, walaupun satu kandang, walaupun satu tempat, satu rumah. Kenapa? Karena malam itu Lailatul Salam. Tapi jangan dicoba. Takutnya pas dicoba malam itu bukan Lailatul Qadar, masuk ke perut piton. Nah, ini kan repot. Ini contoh Lailatul Salam. Ada yang mengatakan Lailatul Salam, malam itu malam keselamatan. Maksudnya adalah selamat min kulli afatin wasyarr. Jadi malam itu Allah akan meliputi bumi dengan keselamatan, tidak ada wabah, tidak ada bala, tidak ada penyakit, tidak ada keburukan. Orang yang hendak berbuat buruk kepada kita tidak mempan. Orang yang akan menyihir kita tidak akan mempan. Orang-orang yang akan mengambil harta benda kita, merampok, mencuri tidak akan bisa. Karena malam itu Allah jaga penuh dengan keselamatan. Lailatul Salam. Ada juga maksudnya Lailatul Salam di sini, malam itu tidak ada setan yang bergerak. Kalau di malam hari yang lainnya setan bergerak walaupun di borgol. Tapi malam itu bukan hanya di borgol, sama sekali tidak bisa bergerak. Merasa terpenjara. Kenapa? Karena di mana-mana ada malaikat ketakutan mereka bersembunyi. Sehingga malam itu betul-betul selamat dari gangguan setan. Makanya wajar kalau orang yang mendapatkan malam itu ada tambahan iman, karena setannya saja nggak bergerak. Cuman akan menggoda kita. Apalagi di borgol di bulan Ramadan. Tapi masih juga walaupun tidak ada setan, ada orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan di 10 akhir Ramadan. Berarti kan dia setannya. Karena setan ada dua ya, ada minal jinnati wan nas. Ada setan itu dari kalangan jin, ya di borgol, tapi ada juga setan itu dari kalangan manusia. Itulah yang lepas dari borgolan. Nah, itulah orang-orang yang kemudian tidak memuliakan Lailatul Qadar. Jangan jadi setan di malam Lailatul Qadar. Ini diantara khulasah ataupun singkatnya penjelasan suratul Qadar.